Hey guys, video kali ini gue mau share apa yang perlu kamu siapin kalau kamu tuh kegigit sama kucing. Sebelum gue mulai video ini, gue mau kasih informasi kalau channel ini gue ubah namanya dari Kucing Ponco Playground ke AGY Saputra. Kenapa gue ubah? Karena terlalu banyak memori yang gue harus ingat di Kucing Ponco yang waktu itu gue buat sama sahabat gue. Jadi karena gue mau move on, jadi gue harus ubah namanya Kucing Ponco ke AGY Saputra. Oke guys, jadi persisnya kemarin itu tangan kanan gue digigit sama Zoro. Zoro itu adalah kucing kesayangan gue yang saat itu lagi kelepas dari kandang. Jadi mbak gue di rumah itu lagi kasih makan Zoro. Dan Zoro tuh tiba-tiba tuh langsung keluar gitu aja. Dan dia keluar rumah, dia nyamperin kucing kampung. Entah kucing itu jantan atau betina, gue gak terlalu merhatiin. Antara si Zoro mau ngawinin kucing kampung itu, atau dia tuh mau ngajak berantem si kucing kampung itu. Jadi karena gue cukup panik, Zoro keluar dan pengen berantem sama kucing kampung, gue tuh langsung berusaha mau misahin. Dan gue coba gendong Zoro, karena ya namanya juga kucing rumah gitu ya. Gue biasa gendong-gendong Zoro, gue biasa ngelus-ngelus Zoro. Dan mungkin kali ini gue lagi apes, jadi hasilnya kayak gini. Di jari ini tuh ada yang bolong, di dekat urat nadi sini ada yang bolong. Ya untungnya sih yang di sini nggak terlalu parah gitu ya. Jadi karena gigitan di Zoro itu cukup banyak di tangan kanan gue, dan menurut gue itu dalam karena darahnya juga cukup banyak. Dan gue memutuskan untuk langsung ke rumah sakit, gue langsung ke UGD untuk membersihkan luka-luka ini dan untuk disuntik anti tetanus. Jadi waktu gue ngobrol-ngobrol sama dokter yang ngerawat gue di UGD, dia juga emang suggest kalau misalkan kamu tuh habis digigit sama kucing, itu tuh kamu harus langsung ke rumah sakit. Kenapa? Kalau nggak nanti tuh malam tuh badan kamu tuh demam, terus tangan kamu itu bengkak, atau kalau dibiarin lebih lama lagi, apalagi lukanya itu dalam, itu yang nyebabin luka kamu itu bisa jadi pembusukan yang berujung kamu harus operasi. Dan ini penting juga kamu ketahuin buat kamu yang punya diabetes, buat kamu yang orang tuanya itu ada diabetes, kamu harus lebih hati-hati lagi sama kucing yang kamu pelihara di rumah. Di rumah gue tuh nyokap tuh kebetulan diabetes gitu ya, dan dia pernah digigit sama kucing. Dan waktu itu salahnya emang nyokap tuh nggak langsung ke dokter gitu. Oke, jadi dari musibah ini gue mau share apa aja yang perlu kamu ketahuin saat kamu tuh memutuskan untuk memelihara kucing. Yang pertama, pastiin kucing kamu itu divaksin. Mungkin banyak dari kamu yang udah males vaksin karena mungkin kamu dengar dari banyak sumber kalau kekuatan vaksin itu hanya sekitar 60-70% sekarang gitu ya. Karena kekuatan virus itu lebih besar dibandingin vaksinnya, yang membuat kamu tuh malas vaksin. Dan banyak juga teman-teman yang lihat video sebelumnya yang akhirnya tuh bilang, oh cara ini tuh setelah gue pakai itu ternyata lebih bagus loh dibanding vaksin. Kucing tuh lebih kuat loh dengan pakai kuning telur dibandingin vaksin. Itu juga salah, karena kamu tetap harus vaksin kucing kamu. Jadi bukan cuman untuk kesehatan kucing kamu, tapi untuk keamanan, untuk kesehatan kamu sendiri dan orang-orang yang ada di rumah kamu. Otomatis dengan vaksin, pasti itu mengurangi resiko kalau misalkan kamu digigit sama kucing. Entah kucing kamu suka keluar dia makan apa, entah kucing kamu ada penyakit apa yang nggak kamu tahu. Jadi saat kamu nggak sengaja digigit sama kucing kamu lebih aman dibandingin kamu nggak vaksin kucing kamu. Di poin kedua, kalau misalkan kamu mengadopsi kucing jantan, itu kalau misalkan kamu nggak tahu mau ngawinin kucing kamu itu di mana, pastiin kamu itu steril dia. Jadi kalau misalkan kamu tuh nggak steril dia akan beringas, dia akan nyari kucing betina. Misalkan dia akan cari-cari kesempatan saat kamu buka kandang, saat kamu lupa nutup, saat si kucing itu ada kesempatan untuk keluar dari rumah untuk mencari kucing betina, dia akan beringas kayak gitu. Jadi sebaik-baiknya kucing kamu, saat dia ketemu kucing betina di luar sana dan kamu gendong, hasilnya bisa kayak gini. Kalau kucing jantan kamu itu kamu steril waktu dia usia 7 bulan sampai 8 bulan, dia nggak akan seberingas itu, dia juga akan lebih manja. Tapi konsekuensinya, kalau misalkan kamu ngesteril kucing kamu harus menyediakan waktu ke si kucing kamu. Karena saat kamu steril dia pasti akan lebih jauh lebih manja sama kamu. Jadi kalau kamu udah steril kucing, jangan kamu cuekin juga. Di poin nomor 3, ini tuh penting banget karena gue dapet ini dari dokter yang rawat gue kemarin. Jadi saat kamu kegigit sama kucing, itu kamu jangan cuci pakai sabun atau jangan cuci pakai air, tapi kamu langsung kasih minyak tawon. Jadi waktu gue cerita sama dokter saat gue kegigit, gue ngapain gitu ya, gue bilang gue langsung gue cuci gitu. Ternyata salah. Ternyata pertolongan pertama yang bagus saat kamu digigit sama kucing itu pakai minyak tawon. Jadi kata dokter yang kemarin ngerawat gue, saat kamu digigit sama kucing atau saat kamu dicakar sama kucing, kamu langsung kasih minyak tawon, itu akan membunuh kuman-kuman yang ada di permukaan kulit kamu sebelum dia masuk ke dalam
dalam daging kamu. Dan kata dokter itu juga, saat sudah dikasih minyak tawon dan kamu langsung ke rumah sakit untuk dibersihkan lukanya, untuk dibersihkan bolongnya, itu akan sangat ngebantu dokter untuk membersihkan luka kamu. Jadi kamu ngebersihinnya juga nggak terlalu sakit gitu, nggak terlalu dikorek-korek gitu. Karena kemarin gue tuh agak dikorek-korek dan cukup perih banget ngerasainnya. Oke, jadi dari musibah ini sama sekali nggak ngebuat gue tuh kapok untuk pelihara kucing dengan berbagai behavior. Dan gue juga harus lebih banyak explore tentang behavior kucing saat dia lagi marah, saat dia lagi birahi, ataupun saat dia lagi manja banget. Dan kalau kamu punya pengalaman yang sama kayak gue, kamu bisa share di komen untuk berbagi ke teman-teman semua. Semoga ngebantu, sampai ketemu di video selanjutnya.